Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anak-anakku sekalian, Madrasah Sanawiyah An-Najah, hari ini bertepatan kita memperingati hari tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriyah. Kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, tidak lepas dari sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbicara tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya kita rayakan secara seremonial saja. Kita merayakannya berarti kita ingin mengetahui tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran Nabi Muhammad, serta tentang sejarah Nabi Muhammad. Memperayakan hijrah itu bukan hanya secara seremonial, akan tetapi menambahkan cinta kita terhadap Nabi Muhammad serta keluarganya, bertambah pengetahuan kita tentang sejarah Nabi Muhammad, dan tersingkir apa yang menjadi kesalahpahaman kita tentang ajarannya. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, kita bisa bagi dua. Kita bisa berbicara dari aspek ilmu, dan juga kita bisa berbicara dari aspek keimanan. Yang saya ingin katakan bahwa ilmu dan iman itu berbeda. Ilmu itu titik tolaknya akal. Iman itu titik tolaknya hati. Sehingga logika akal itu bisa berbeda dengan logika iman. Bisa jadi ada orang yang ilmunya dalam, imannya tipis, bahkan tidak ada. Tapi juga bisa jadi ada orang yang imannya kuat, tapi ilmu pengetahuannya dangkal. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita bisa berbicara dari aspek ilmu, dan juga kita bisa berbicara dari aspek keimanan. Karena ilmu dan iman itu berbeda. Ada tulisan dari Murtadha Mutahhari itu, perbedaan antara iman dan ilmu. Ilmu itu menyelamatkan Anda dari petaka duniawi, sedangkan iman menyelamatkan Anda dari petaka ukhrawi. Ilmu itu hiasan lahir, sedangkan iman itu hiasan batin. Ilmu itu mempercepat ke arah yang Anda tuju, sedangkan iman menentukan arah tujuan Anda. Sedangkan ilmu itu seperti air telaga yang tenang, tapi tidak jarang mengkacaukan pikiran pemiliknya. Tetapi iman seperti air bah yang bergemuruh, tapi selalu menenangkan hati pemiliknya. Jadi kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dengan sejarahnya, kita bisa bagi dua seperti itu. Oleh karenanya, seorang muslim yang terpelajar mestinya kagum dua kali terhadap nabinya. Pertama, dia melihat Rasulullah dari aspek ilmu, dan kedua, dia melihat Rasulullah dari aspek keimanan. Orang-orang kafir yang hidup sejaman dengan Nabi sebenarnya tidak mendustakan Nabi. Akalnya ketika melihat Nabi Muhammad SAW, dia melihat ini orang tidak mungkin bohong. Ini orang tidak mungkin dusta, tapi hatinya yang tidak mau percaya. Walakinnadz zalimina
bi ayatillahi yujhalun. Oleh karenanya, mari kita buka, mari kita jadikan momentum sejarah ditetapkannya tahun baru Islam ini dengan tidak hanya secara seremonial saja kita adakan acaranya, namun kita jadikan suatu pelajaran. Mari kita buka satu-satu sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hiro, surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Jibril, "Iqra ya Muhammad." Apa jawab Nabi Muhammad SAW? "Ma ana biqari ya Jibril, aku tidak mampu membaca." Kemudian Jibril melanjutkan, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Hingga sampai 3 kali Iqra Muhammad, Nabi Muhammad SAW diajarkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ketika itu bergemetar badan Rasulullah SAW karena tidak pernah sekalipun melihat malaikat Jibril ketika itu. Sehingga Rasulullah pulang, diselimutilah Rasulullah dengan istri tercintanya Khadijah pada saat itu, dan turunlah ayat yang kedua atau surat yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah, maka berilah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, maka sucikanlah pakaianmu. Dari sini dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai melalui dakwah apa? Dakwah bisir, yaitu dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Keluarga beliau, istri beliau, sahabat beliau. Makanya orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut dengan as-sabiquna awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Kemudian ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, datang perintah berdakwah untuk secara jelas-jelasan, secara terang-terangan. Namun ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, mendapat tantangan, mendapat rintangan, mendapat hambatan, bahkan bukan dari faktor eksternal sendiri, dari faktor luar, namun dari faktor keluarga pun beliau mendapat tantangan. Paman Nabi sendiri yang menentang keras dakwah Nabi, Abu Lahab contohnya. Nah, dari sinilah tantangan, rintangan, hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW begitu keras. Bahkan terjadinya hijrah manakala Nabi Muhammad SAW direncanakan ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Namun rencana Allah itu lain. Nabi Muhammad diselamatkan hingga dapat hijrah ke Yasrib pada saat itu, yaitu kota Madinah. Dibangunlah dari segi perekonomian, dari segi kekuatan, dari segi segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan Islam pada saat itu. Contoh, Nabi Muhammad SAW membangun kekuatan. Nabi Muhammad SAW bahkan memperkenalkan Islam kepada mereka raja-raja pada saat itu, Persia saat itu, Romawi saat itu. Mereka surati. Untuk apa? Untuk mengenalkan bahwa Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW ada di muka bumi ini. Ini hijrah itu secara bahasa artinya berpindah. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW berpindah dari gangguan para kafir Quraisy pada saat itu, berpindah, menghindar untuk mencari yang lebih baik. Alhamdulillah, di kota Madinah Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan yang luar biasa pada saat itu. Kalau kita buka sejarahnya,
Ketika Nabi datang, mereka berbondong-bondong membacakan salat kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan lantunan-lantunan salawat. Tala'al badru alaina min taniyatil wada. Itu saking kegembiraan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka dibangunlah umat Islam pada saat itu, dikenalkanlah umat Islam pada saat itu. Orang-orang kafir ketika membuka sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika melihat secara ilmiah, secara objektif, secara akal sehat, maka tidak mempungkiri bahwa tidak mungkin, kata beliau, kata orang-orang non-muslim ini, dalam tempo 23 tahun kurang lebih dapat merentukan dua empire pada saat itu, Romawi dan Persia. Nah, dari sejarah ini, marilah kita mengambil intisari, mengambil pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW untuk kita merubah. Merubah apa? Kita sebagai pelajar, merubah yang tadinya kita malas menjadi rajin, berpindah yang tadinya kita gagal dalam sesuatu hal, ayo kita tingkatkan semangat kita dalam belajar, menggapai ilmu. Ingat, ilmu itu menentukan kesuksesan Anda. Demikian, mudah-mudahan singkat sejarah Nabi ini membawa manfaat. Semoga kita bisa merenungi, tidak hanya seremonial kita adakan, tapi kita menjadikan pelajaran untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga kita semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.